wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan terakhir kita. Yeay. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang tantangan dan masa depan ilmu. Oke, seperti yang kita ketahui, kemajuan ilmu dan teknologi awalnya bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Namun kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru nih bagi kehidupan manusia. Awalnya teknologi diciptakan untuk memudahkan urusan manusia kan teman-teman. Namun ketika urusan tersebut semakin mudah, maka akan muncul merasa kesepian, keterasingan karena disebabkan oleh lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahim kita sebagai makhluk sosial. Sebagaimana yang kita ketahui, di kehidupan kita telah muncul elektronik seperti komputer, HP, dan lain-lain yang telah mengakibatkan kita terlena dengan dunia layar dan kemudian menjadi teman kita. Maksudnya elektronik tersebut telah menjadi teman kita, bahkan telah menjadi sesuatu yang lebih dekat dari keluarga kita sendiri ataupun teman-teman. Itulah yang menyebabkan rasa kesepian dan keterasingan baru yang disebabkan oleh teknologi. Nah, umat manusia sekarang sangat tergantung dengan teknologi sehingga ketergantungan tersebut menjadikan manusia ini terlena dari eksistensi dirinya yang bebas dan kreatif hingga tidak sadar bahwa mereka telah terpenjara oleh teknologi itu sendiri. Teman-teman, yang patut kita sadari adalah teknologi bukanlah sebuah tujuan, melainkan sekedar sarana untuk memudahkan urusan kita. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan kita perlu membebaskan diri kita juga teman-teman kita dari pengaruh layar agar mereka tidak tergantung dan terpenjara oleh layar tersebut. Di samping itu juga, krisis kemanusiaan tidak hanya terjadi akibat majunya teknologi tersebut, teman-teman. Namun, dia juga diakibatkan oleh kecenderungan ideologi dan gagasan yang tidak utuh dari sebuah pemikiran. Contohnya, ide emansipasi yang dinyatakan oleh para penggerak feminisme yang mendorong agar wanita diberi kesempatan yang sama atau setara dengan laki-laki dalam urusan pekerjaan. Jika kita ingin berpikir lebih lanjut, penggerak feminisme ini ternyata dimanfaatkan oleh banyak perusahaan dengan cara merekrut pekerja perempuan lebih banyak dibandingkan pekerja laki-laki, hingga akhirnya menyebabkan kaum laki-laki tersebut susah mendapatkan pekerjaan. Dan implikasi lebih lanjut terhadap rumah tangga, yaitu rumah tangganya menjadi berantakan karena adanya pemikiran bahwa perempuan merasa lebih hebat daripada laki-laki. Oke, masuk ke pembahasan kedua, agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama dan ilmu merupakan pembahasan yang berbeda, namun pada sisi tertentu mereka memiliki kesamaan dari keduanya. Salah satu persamaannya adalah mereka sama-sama bertujuan untuk memberi ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati, sedangkan ilmu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Ada pula agama dan ilmu sama-sama memberikan penjelasan ketika terjadi bencana alam. Dalam agama, contohnya gempa bumi adalah cobaan Tuhan dan sekaligus rancangannya tentang alam semesta secara keseluruhan. Sedangkan dalam keilmuan, gempa bumi terjadi akibat pergeseran lempengan bumi atau tersumbatnya lava gunung berapi. Oleh karena itu, para ilmuwan bisa mencari ilmu dan teknologi agar bisa mendeteksi gempa bumi ataupun cara mengatasinya. Sedangkan masa depan manusia dikatakan oleh para ilmuwan bahwa laju inovasi teknologi agak sulit diramalkan dan terdapat kekhawatiran dari sudut etika yang mendalam bahwa berbagai teknologi ini bisa saja terpeleset dari terapi menjadi sekadar gaya. Sebagaimana contohnya teknologi yang awalnya dikembangkan untuk menolong prajurit yang terluka di medan perang menjadi bedah kecantikan di masa sekarang. Adapun teknologi genetika yang menyentak imajinasi ataupun emosi, sebagaimana teknologi cloning manusia. Menurut para peneliti Human Genome Project, cloning merupakan tiruan gen dan kepingan kromosom lainnya untuk menghasilkan bahan identik yang cukup jumlahnya untuk dikaji lebih lanjut.
Namun ini menurut agama tidak diperbolehkan, teman-teman. Sinergi agama dan ilmu dalam konteks ini dapat dilakukan demi terwujudnya keseimbangan peradaban manusia. Karena jika masing-masing pihak masih tetap mempertahankan ego, maka masa depan umat manusia tidak dapat ditoleransi lagi, bahkan akibatnya jauh lebih dahsyat daripada kehancuran Perang Dunia Kedua. Nah, disinilah ilmu dan teknologi itu tidak harus dilihat dari aspek yang sempit, namun harus dilihat dari tujuan jangka panjang dan juga kepentingan kehidupan yang lebih abadi ke depannya. Tentu pemikiran-pemikiran seperti ini harus didukung dari berbagai pihak untuk mencapainya masa depan yang cerah dan harmonis di kemudian hari, insya Allah. Nah, teman-teman, mungkin ini adalah pembahasan terakhir yang dapat saya sampaikan pada semester ini. Saya ingin menutupnya dengan beberapa inti pembahasan dalam buku Filsafat Ilmu. Saya dapat menyimpulkan pembahasan filsafat ilmu pada perguruan tinggi itu sangat penting, dikarenakan tidak hanya saja mengetahui hal-hal yang saya sampaikan, namun juga dapat mendorong mahasiswa lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan aturan-aturan ilmiah. Ingat ya teman-teman, ilmu itu gak ada batasnya, sedangkan kemampuan manusia itu terbatas. Inilah yang perlu dihayati, karena pengakuan pada zat yang tidak terbatas semakin penting ketika kita menghayati dan mendalami jagat raya. Saya harap teman-teman semua dapat mengambil kebaikan, faidah dari apa-apa saja yang telah saya sampaikan dari awal hingga akhir pembahasan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk 1 semester ini. Semoga kedepannya kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. See you teman-teman. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke